Konnichiwa. Perkenalkan, nama saya Inaya Maulida. Saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang semester 5. Alhamdulillah, pada tanggal 1 Oktober 2021, saya dan keempat rekan saya yaitu Adnan Tio Akbarsyah, Pani Arini Putri, Mila Dewi Rahmawati, dan Irfan Nur Said telah melaksanakan kegiatan pengenalan lapangan persekolahan 1 atau yang biasa disebut dengan PLP 1 berupa kegiatan wawancara bersama pihak sekolah. PLP 1 merupakan singkatan dari pengenalan lapangan persekolahan tingkat 1, yaitu tahapan pertama dalam kegiatan pengenalan lapangan persekolahan program sarjana pendidikan pada semester 5, di mana mahasiswa akan menjalani proses pengamatan atau observasi yang dilakukan untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. Maksud dan tujuan pelaksanaan PLP 1 ini yaitu untuk menumbuhkan jati diri seorang pendidik dengan terjun langsung ke dalam dunia pendidikan. Dalam kegiatan PLP 1 ini, sekolah yang kami tuju yaitu SMA 2 Angkasa Jakarta. SMA 2 Angkasa Jakarta terletak di Jalan Avia G nomor 55, RT 3 RW 3, Halim Perdana Kusuma, Kecamatan Makassar, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Berdiri sejak tahun 1999, SMA Angkasa 2 merupakan salah satu dari 24 sekolah di bawah pengelolaan Yayasan Ardja Garini atau Yasarini, pengurus cabang Lanut Halim Perdana Kusuma. Dan kami berkesempatan untuk mewawancarai Bapak Dwi Rikantoro selaku Wakil Sekolah Bidang Kurikulum SMA 2 Angkasa dan Ibu Reksi Amanda Ekawati selaku Guru Bahasa Jepang SMA 2 Angkasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan laporan hasil kegiatan PLP 1 kami. Pada awalnya, siswa yang masuk SMA 2 Angkasa ini merupakan siswa yang tidak diterima di sekolah negeri. Akan tetapi, pada tahun ini dan tahun sebelumnya sudah berbeda. Dikarenakan pada tahun ini dan tahun sebelumnya sudah menggunakan sistem zonasi, jadi karakteristik siswa di SMA 2 Angkasa ini bermacam-macam. Dan banyaknya karakteristik siswa walaupun berbeda agama tidak menjadi perbedaan pemberlakuan dari siswa maupun guru di lingkungan sekolah. Dan menurut Bapak Dwi Rikantoro, cara untuk memperkuat karakteristik siswa yaitu dengan pembelajaran mata pelajaran PPKN, agama, dan juga kegiatan pembelajaran lainnya seperti rohis, pramuka, pembinaan wali kelas. Kegiatan-kegiatan tersebut bisa untuk meningkatkan karakteristik siswa. Struktur organisasi dan tata kerja sekolah SMA 2 Angkasa ini sama seperti sekolah pada umumnya, yaitu terdapat ketua komite, kepala sekolah, wakil bidang kesiswaan, wakil bidang kurikulum, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan organisasi kesiswaan, terdapat OSIS, MPK, dan organisasi di ekstrakurikuler. Peraturan dan tata tertib SMA 2 Angkasa Jakarta ini merupakan realisasi dari visi dan misi mereka, yaitu lalu, cara SMA 2 Angkasa Jakarta mensosialisasikan peraturan mereka, yaitu dengan cara, jika offline, guru akan langsung memberikan sosialisasi kepada muridnya. Tetapi, pada saat pembelajaran daring, guru mensosialisasikannya dahulu kepada orang tua murid. Lalu setelah itu murid akan langsung disosialisasikan. Dan juga peraturan dan tata tertib yang harus dilakukan siswa ini tidak dapat dipantau 100% oleh guru. Dikarenakan sistem pembelajaran daring di mana siswa dan guru tidak bertemu secara langsung akan menyulitkan guru melihat dan menilai apakah siswa tersebut menerapkan peraturan dan tata tertib sekolah SMA ini.
Lalu terdapat beberapa pelanggaran peraturan yang siswa lakukan pada saat pembelajaran daring, yaitu dengan cara mereka ikut platform meeting pembelajaran, akan tetapi mereka tidak mengaktifkan dan pada saat tanya jawab menjelaskan materi, guru bertanya bagaimana jawaban yang ini dan mereka tidak menjawab, ternyata mereka tidak mengikuti kelas, seperti itu. Untuk kegiatan-kegiatan seremonial formal yang dilakukan oleh SMA 2 Angkasa Jakarta ini, baik luring maupun daring, itu sama saja, yaitu seperti upacara hari Senin, apel pada setiap hari Rabu, yaitu apel pramuka, upacara di hari-hari besar seperti 17 Agustus, dan hari ulang tahun sekolah. Begitu juga saat daring, mereka tetap melakukan upacara hari Senin, apel setiap hari Rabu, hari-hari besar lainnya, dan juga hari ulang tahun sekolah. Perbedaannya, jika offline, pelaksanaannya itu di sekolah. Pada saat online, perbedaannya itu hanya beberapa perwakilan saja yang bertugas untuk menjadi pembina upacara, petugas upacara itu datang ke sekolah untuk syuting. Dan yang lainnya akan melakukan upacara di rumahnya secara online, melakukan media seperti YouTube Live, Zoom Meeting, Google Meeting, dan lain-lain. Dan juga terdapat kekurangan pada saat melakukan kegiatan seremonial formal secara online, yaitu murid kurang fokus dalam kegiatan tersebut. Bisa dikarenakan kendala koneksi atau kegiatan-kegiatan yang ada di rumahnya sehingga menyebabkan kurangnya fokus terhadap kegiatan seremonial formal ini. Kegiatan ekstrakurikuler yang dimiliki oleh SMA 2 Angkasa Jakarta ini berjumlah 17. Nah, dikarenakan pandemi COVID-19, maka kegiatan ekstrakurikuler tidak dilakukan sama sekali dan ada jadwal di mana pada saat offline, pada hari Jumat siang, semua ekstrakurikuler itu dijadwalkan kegiatannya itu pada hari Jumat. Lalu ada kegiatan ekstrakurikuler yang paling diminati oleh siswa, yaitu ada futsal, traditional dance, lalu ada modern dance, English club, dan jurnalistik. Lalu tujuan diadakannya ekstrakurikuler ini yaitu untuk menambah wawasan peserta didik dan juga untuk memfasilitasi bakat dan minat mereka, serta untuk meningkatkan prestasi mereka. Lalu juga ada kegiatan kokurikuler, yaitu khusus untuk kelas 12, mereka akan diberikan persiapan untuk memasuki perguruan tinggi. Lalu untuk kegiatan kurikulernya, yaitu terdapat kegiatan persiapan untuk peserta didik yang ingin mengikuti ujian seperti olimpiade atau perlombaan-perlombaan lainnya. Lalu untuk pembiasaan dan kebiasaan positif yang dilakukan di SMA 2 Angkasa Jakarta ini, jika pada saat offline, murid diwajibkan datang pada pagi hari. Lalu juga ada tadarus di pagi hari, sholat duha, dan juga ada kegiatan-kegiatan yang menunjang seperti ekstrakurikuler, kokurikuler, dan kurikuler, dan juga ada pembinaan oleh wali kelas pada setiap hari Kamis. Dan pada saat dilakukan secara daring, itu tetap dilakukan, tapi hanya beberapa saja, seperti pembinaan dengan wali kelas setiap hari Kamis itu masih dilakukan, tadarus pagi juga masih dilakukan, tetapi untuk ekstrakurikuler hanya pramuka saja yang dilakukan. Nah, menurut Bapak Dwi Rikantoro, dengan pembiasaan dan kebiasaan positif yang dilakukan secara daring, itu dampaknya kurang terlihat terhadap siswa. Dikarenakan guru dan siswa tidak bertemu, jadi guru tidak bisa memantau 100% bagaimana keadaan siswa tersebut. Dan uniknya, SMA 2 Angkasa Jakarta ini memiliki cara unik untuk siswanya tetap bangun pagi, yaitu dengan cara wali kelasnya menelepon muridnya, atau dengan cara
Wali kelasnya akan menghubungi orang tuanya agar anaknya segera dibangunkan di pagi hari karena terdapat pembinaan wali kelas, lalu ada tadarus setiap pagi. Jadi, walaupun online juga, siswa harus tetap bangun pagi. Dan untuk proses kegiatan pembelajaran secara luring, Ibu Amanda atau Amanda Sensei menggunakan metode ceramah dengan berupa media video pembelajaran dan juga lagu-lagu yang berhubungan dengan materi itu. Dan proses kegiatan pembelajaran secara daring juga tidak jauh berbeda. Hanya saja menggunakan media sinkronus dan asinkronus. Untuk sinkronus sendiri, Sensei akan menggunakan metode ceramah, yaitu menjelaskan materi langsung kepada murid-muridnya. Dan kalau asinkronus, Amanda Sensei menggunakan platform Google Classroom untuk memberikan materi pembelajaran berupa video pembelajaran. Uniknya, Amanda Sensei membuat video pembelajaran di mana Sensei sendiri yang menjelaskan materi tersebut, tidak menggunakan video dari orang lain yang diambil dari YouTube. Seperti itu. And for information, SMA 2 Angkasa ini mempunyai media platform pembelajaran sendiri yang bernama Angkasa Belajar. Nah, alasan Amanda Sensei menggunakan metode tersebut yaitu metode ceramah itu lebih dapat dipahami oleh murid. Dan juga terdapat tuntutan dari orang tua agar metode pembelajarannya itu lebih sering dilakukan secara sinkronus dibandingkan dengan asinkronus. Nah, untuk proses penilaian peserta didik, di mana pembelajaran yang dilakukan secara daring, itu dinilai dari yang pertama, absensi mereka. Yang kedua, sikap saat pembelajaran. Dan yang ketiga, yaitu penilaian tugas. Dan terakhir, yaitu penilaian pada saat ulangan. Nah, kita masuk ke poin pertama, yaitu absensi. Masuk ke poin pertama, guru tidak menilai sepenuhnya dari absensi. Dikarenakan terjadi banyak sekali kasus di mana murid hanya mengisi absensi saja, tetapi pada saat kelas sinkronus, yaitu di Google Meeting atau Zoom Meeting atau di platform lainnya, siswa tidak ikut, hanya mengisi absen tetapi tidak mengikuti pembelajaran. Lalu masuk ke poin yang kedua, yaitu penilaian sikap. Guru akan menilai seberapa aktif murid tersebut di dalam kelas, baik sinkronus maupun asinkronus. Apakah siswa tersebut sering menjawab pertanyaan guru atau tidak, itu dinilai dari sana. Tetapi Amanda Sensei juga tidak menilai sepenuhnya dari seberapa mereka aktif di dalam kelas tersebut, dikarenakan beberapa karakteristik peserta didik yang mempunyai sifat malu, tetapi Sensei Amanda menilai bahwa pada saat ujian atau pada saat tugas, mereka mengerjakan tugas, mengerjakan ujian dengan baik, maka dinilai dari sana. Masuk ke poin yang ketiga, yaitu penilaian tugas. Di sini dilihat dari tugas yang dikerjakan tersebut memang dikerjakan dengan sungguh-sungguh atau tidak. Lalu masuk ke poin yang keempat, yaitu nilai ujian. Kalau nilai ujian sendiri dinilai dari seberapa banyak yang benar dan salah, seperti biasa. Nah, kendala yang sering ditemui oleh Amanda Sensei pada saat pembelajaran daring, yaitu terdapat siswa yang mengikuti kelas, tetapi pada saat namanya dipanggil, dia tidak merespon. Lalu juga terdapat kendala di jaringan, di mana beberapa siswa dikarenakan jaringannya bermasalah akan menonaktifkan kamera, sehingga Amanda Sensei tidak tahu apakah siswa tersebut memperhatikan pembelajarannya dengan serius atau tidak. Dan juga ada kendala di mana beberapa siswa itu memiliki keterbatasan fasilitas, seperti tidak mempunyai laptop atau laptopnya sedang digunakan oleh saudara kandungnya. Lalu juga terdapat kendala di orang tua siswa, yaitu orang tua siswa tidak pengertian terhadap anaknya. Contohnya,
pada saat pembelajaran berlangsung pada jam 7 sampai jam 11, terdapat siswa yang masih disuruh oleh orang tuanya untuk bersih-bersih atau ngantarnya ke pasar dan lain-lain. Nah, oleh karena itu pentingnya peran orang tua untuk mendampingi siswa di saat pembelajaran daring. Nah, menurut Amanda Sensei, dikarenakan kendala-kendala tersebut menjadikan pembelajaran secara daring tidak efektif. Namun, Amanda Sensei mempunyai solusi untuk mengatasi murid yang mempunyai kendala jaringan sehingga tidak dapat mengikuti pembelajaran. Dengan cara Amanda Sensei membuat video pembelajaran di mana Amanda Sensei yang menjelaskan langsung materi tersebut, di mana video tersebut dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Nah, pertanyaannya, kenapa Sensei tidak menggunakan video-video yang ada di platform seperti YouTube dan lain-lain? Nah, menurut Amanda Sensei, dengan cara seperti ini akan berdampak terhadap psikologis murid. Contohnya, jika gurunya tersebut adalah laki-laki, tetapi pada saat memberikan media pembelajaran video, di dalamnya yaitu gurunya yang menjelaskan adalah perempuan, maka muridnya tersebut tidak akan menganggap bahwa guru laki-lakinya tersebutlah yang mengajarkan, tetapi guru perempuan yang di dalam video pembelajaran tersebutlah yang mengajarkannya terhadap dia. Jadi seperti itu. Amanda Sensei juga mengatakan bahwa banyak muridnya yang mengeluh bahwa tugas yang diberikan oleh gurunya itu terlalu banyak. Nah, menurut Amanda Sensei sendiri, bahwa tugas yang diberikan oleh guru tersebut sama saja pada saat lain. Hanya saja, menurut Amanda Sensei, muridnya yang tidak mencicil proyek atau tugas tersebut. Jadi, murid tersebut mengerjakan tugasnya itu mendekati deadline, sehingga menjadikan murid tersebut merasa bahwa tugas yang diberikan oleh guru itu banyak. Seperti itu. Nah, menurut Amanda Sensei, motivasi belajar siswa di pembelajaran luring maupun daring itu sama saja, tergantung dari siswanya sendiri. Jika siswanya pasif, maka akan sulit untuk motivasi belajarnya. Tetapi jika memang siswanya tersebut aktif di kelas dan mempunyai semangat tinggi, maka motivasi belajarnya pun tinggi dan menjadi tantangan seorang guru untuk lebih kreatif di masa daring ini. Baik, itu saja yang dapat saya paparkan. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami berterima kasih kepada SMA Angkasa 2 Jakarta, terutama Bapak Tata Tafib Budiawan MPD, selaku Kepala Sekolah SMA Angkasa 2 Jakarta yang telah mengizinkan kami untuk melaksanakan kegiatan PLP 1 ini. Dan kami berterima kasih kepada Bapak Dr. Andes Dwi Rikantoro selaku Wakil Sekolah Bidang Kurikulum dan Ibu Reksi Amanda Ikawati SPD selaku Guru Bahasa Jepang yang telah meluangkan waktunya dan menerima kedatangan kami. Selanjutnya, terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka karena telah memberikan pembekalan dengan program PLP 1 ini untuk kami, yaitu calon pendidik di masa depan.